Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Triuliana, NPM 2021030036. Di sini saya akan membacakan materi mengenai kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk pengelolaan perekonomian, kekondisian yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintahan dalam bidang perekonomian. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan. Yang pertama yaitu penstabilan otomatis. Penstabilan otomatis adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner, yaitu kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintahan dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Selanjutnya, yaitu kebijakan fiskal masa Rasulullah. Pada masa-masa awal pemerintahan kota Madinah, pendapat dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Tidak ada tentara formal, mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya. Selanjutnya, kebijakan fiskal masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Pada masa Abu Bakar inilah dimulai pengajian terhadap khalifah. Hal ini dilakukan agar khalifah dapat konsentrasi dalam mengurus negara, sehingga kebutuhan keluarga khalifah diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal. Menurut beberapa keterangan, beliau diperbolehkan mengambil 2,5 atau 2/3/4 dirham setiap harinya, dengan tambahan makan dan minum. Setelah berjalan waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham. Bahkan ada yang mencatat sampai dengan 6.000 dirham per tahun. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Umar menjalankan pemerintahan setelah Abu Bakar hanya selama 10 tahun. Akan kebijakan perekonomian yang ditetapkan telah memiliki dampak dan pengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan perekonomian umat. Umat telah meletakkan dasar-dasar perekonomian yang cukup kuat dengan berdasarkan kepada keadilan dan kebersamaan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sumber pendapatan negara bertambah dengan adanya sistem sewa tetap karena adanya kebijakan pemerintah yang menguasai faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan lainnya tidak lagi menjadi milik individu. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Ketika masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, kebijakan Umar bin Khattab tidak lagi dilaksanakan. Faktor-faktor produksi yang selama ini dikuasai oleh negara menjadi milik individu, sehingga hal ini melahirkan banyak tuan-tuan tanah, dan hal ini pun mengubah sistem sumber pendapatan negara. Selama 6 tahun terakhir dari pemerintahan Utsman, situasi politik negara sangat kacau. Kepercayaan terhadap pemerintah Utsman semakin berkurang. Namun, hal yang cukup baik adalah Utsman tidak pernah mengambil upah dari kantornya. Justru ia terus membantu beban pemerintah. Hal ini dilakukan melihat pada latar belakangnya sebagai seorang pengusaha sukses pada masa tersebut. Yang keempat, masa Ali bin Abi Thalib.
Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, selama 5 tahun sumber pendapatan negara mengalami kendala karena sejak awal beliau berkuasa selalu mendapatkan perlawanan dan bahkan banyak terjadi pemberontakan terutama dengan Muawiyah. Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya kepada Malik Astor bin Arid, di mana isinya mendeskripsikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab penguasa penyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kontrol terhadap pejabat tinggi dan staf, menguraikan pendapat pegawai, administrasi, dan pegadaian bendahara. Secara umum, beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan pada masa Ali adalah yang pertama, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal sama dengan kebijakan yang dilakukan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. Yang kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan karena daerah pesisir pantai di bawah penguasaan Muawiyah. Ketiga, adanya kebijakan pengetatan anggaran negara. Materi selanjutnya yaitu konsep dan definisi Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yaitu bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologi Baitul Mal berarti rumah untuk pengumpulan atau penyimpanan harta. Adapun secara terminologi sebagaimana uraian Abdul Qadim Zilum 1983 dalam kitabnya Al-Amwar fi Daulah Al-Khilafah, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak Arab atau al-jihad yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan maupun harta benda lainnya di mana kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara dan tidak ditentukan individu pemilik 54 walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya 74, maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.